بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi basyiran wa nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi nuril huda. Amma ba'du, wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sarwa sekalian alam, yang mana oleh Allah telah menurunkannya Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan menjadi petunjuk bagi umat manusia dan sebagai pembawa berita duka dan berita gembira. Dia pula lah yang senantiasa mencurahkan berbagai macam rahmat dan nikmat kepada kita, baik nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Karena banyak juga saudara-saudara kita yang sehat, yang hidup, yang masih hidup, tapi tidak punya kesempatan untuk hadir ke rumah Allah, untuk melaksanakan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Lebih-lebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Maka oleh karenanya iman dan Islam ini perlu juga kita jaga dan kita pelihara, yaitu dari hal-hal yang bisa membinasakan iman dan Islam itu sendiri. Yaitu yang pertama dengan cara kita memelihara lidah daripada berkata-kata dusta, berkata-kata bohong, baik yang sifatnya provokasi, intimidasi, fitnah, dan lain seumpamanya. Yang kedua, memelihara perut daripada makan makanan yang haram, baik yang haram ainnya atau yang haram dengan sebab atau cara kita memperolehkannya. Yang dimaksud barang yang haram ini adalah seperti kita memakai bangkai atau mengkonsumsi narkoba. Itu ainnya itu hukumnya haram. Sedangkan yang haram dengan cara sebab memperolehkannya, baik dengan cara korupsi, mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yaitu memelihara badan daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian iman dan Islam ini akan senantiasa mendampingi kita, menemani kita, memberikan kita selamat bahagia, baik pada saat kita hidup di alam dunia, pada saat kita menghadapi sakaratul maut, pada saat kita hidup di alam barzakh, bahkan pada saat nanti kita hidup di yaumul qiyamah kelak. Berikutnya selawat bering salam mari sama-sama kita sampaikan
kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, penutup segala nabi dan penutup segala rasul. Rahmat dan sejahtera kepada keluarganya dan sahabatnya sekalian. Hadirin hadirat kaum muslimin yang berbahagia, salah satu di antara yaitu keistimewaan bulan Ramadan ini yaitu dengan sebab diturunnya Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalam Allah, yaitu kalam yang sangat mulia dan mukjizat terbesar bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai masih berlaku sampai dengan hari ini. Sedangkan mukjizat yang lain pada nabi-nabi yang lain hanya sementara waktu saja. Alhamdulillah, maka dengan adanya Al-Quran ini sebagai petunjuk, pedoman hidup, yaitu bagi kita selaku umat Islam dan umat manusia pada umumnya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Al-Quran yang dimaksud, yang diturunkan, yaitu pada malam 17 Ramadan, yang sudah selalu kita memperingati. Ini adalah Allah menurunkannya Al-Quran ini sekalian keseluruhan Al-Quran, yaitu pada malam 17 Ramadan. Sedangkan Al-Quran yang diturunkan sekalian ini dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Karena malaikat Jibril dia bisa menerima Al-Quran ini dari Baitul Izzah, disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang memakan waktu yang lama. Kira-kira kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Secara berangsur-angsur dan membacanya itu ibadah. Maka oleh karenanya kita sangat-sangat dianjurkan memperbanyak bersahabat, yaitu dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran inilah juga yang akan selalu memberi syafaat, memberi pertolongan kepada kita, baik pada saat kita hidup di dunia ini, selalu memberikan kemudahan-kemudahan, solusi-solusi kalau kita kembali kepada petunjuk Al-Quran. Sama halnya yang dimaksud dengan petunjuk, seperti kita membeli kenderaan bermotor atau alat-alat elektronik yang lainnya. Itu juga diberikan semacam buku petunjuk. Disitulah kita melihat bagaimana cara, yaitu untuk merawat kenderaan kita atau alat-alat elektronik kita itu. Maka oleh karenanya, kalau kita dalam hidup ini selalu berpedoman kepada petunjuk Al-Quran, mudah-mudahan kita juga akan diberikan keselamatan, kebahagiaan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai dengan akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Allah sangat senang melihat yaitu suara bacaan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatul aswati ahabbu ilallah. Ada 3 macam jenis suara yang Allah sangat rindu, sangat gemar dan sangat cinta mendengarnya. Yang pertama adalah sautul Quran, yaitu suara bacaan Al-Quran. Otomatis hadirin hadirat yang berbahagia, kalau Allah senang dengan suara baca Al-Quran, juga otomatis Allah juga senang kepada si pembacanya Al-Quran. Maka oleh karenanya kita dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran, tidak hanya pada bulan Ramadan,
tapi juga di luar Ramadan. Yang kedua adalah sautul istighfari inda sahur. Suara orang-orang yang beristighfar ketika sahur. Jadi kalau dalam bulan Ramadan, tentu saja kita memahami sahur ini adalah ada kita makan sahur untuk niat berpuasa esok hari. Tapi sahur secara umum adalah itu kita bangun jam 4 malam, kita melaksanakan ibadah kepada Allah, baik dengan salat sunat malam, sunat tahajud dan sebagainya, membaca Al-Quran, zikir dan sebagainya. Ini adalah yang dimaksud waktu sahur, yaitu untuk kita beristighfar, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sautun dik. Dik artinya ayam jago. Suara ayam jantan. Karena dahulu kala mungkin untuk membangunkan manusia ini adalah dengan suara ayam jago itu. Pokoknya ayam jantan itu. Kalau di kampung-kampung waktu saya kecil dulu memang apalagi bulan puasa ini kita pulang ke rumah jam-jam 3 malam sudah mulai mantakun meinahat malam kadang pekun kungok manok patung iya. Tapi intinya adalah untuk membangunkan manusia dari dalam tidurnya, yaitu untuk melaksanakan yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang berbahagia, Al-Quran ini terdiri daripada ayat-ayat perintah. Artinya perintah tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Kemudian ada surat-surat, ada ayat-ayat tentang larangannya Allah. Dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang minum khamar, juga dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada ayat yang menyangkut dengan hukum-hukum, baik itu hukum positif atau hukum syariat, hukum agama. Kemudian ayat tentang kisah-kisah, artinya cerita-cerita para nabi-nabi, bahkan cerita Firaun sekalipun, itu diabadikan dalam Al-Quran adalah untuk menjadi pelajaran bagi kita ini. Pelajaran apa yang kita ambil daripada sisi Firaun itu adalah kesombongannya, keangkuhannya. Dia bahkan mengaku dirinya Tuhan, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada ayat-ayat wa'ad dan wa'id. Mana ayat wa'ad dan wa'id? Wa'ad adalah janji Allah untuk hambanya di dunia. Siapapun mereka yang rajin berusaha, Allah akan berikan. Tidak mesti hanya kepada orang-orang Islam, juga kepada orang-orang yang non-Islam. Kemudian ada ayat wa'id. Wa'idnya itu adalah janji Allah yang akan Allah berikan nanti di akhirat. Kita sudah yakin dan percaya bahwa kehidupan akhirat itu pasti ada. Wabil akhiratihum yuqinun. Kita sudah yakin dengan adanya kehidupan akhirat. Maka di akhirat nanti akan Allah sediakan 2 tempat, yaitu adanya syurga dan adanya neraka. Syurga adalah Allah berikan, Allah sediakan kepada orang-orang mukmin yang taat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Maka Allah perintahkan kita juga berlomba-lomba. Bersegeralah kamu, yaitu untuk mencapai, mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala
Karena kita ini tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Dan juga untuk mendapatkan syurganya Allah yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Ini adalah Allah sediakan khusus kepada orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa. Kita melaksanakan ibadah puasa ini juga, yaitu untuk mencapai derajat ketakwaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya takut kepada Allah. Makna takut di sini bukan kita menjauhkan diri kepada Allah, tetapi takut di sini adalah takarub kita kepada Allah. Beda dengan kita takut kepada makhluk. Kalau takut kepada makhluk, umpamanya kita takut kepada binatang buas, tentu saja kita lari daripadanya. Tetapi sebaliknya kita takut kepada Allah, yaitu takut kepada azabnya Allah, sehingga kita menjauhkan diri daripada mengerjakan, yaitu kesalahan-kesalahan, hal-hal yang sifatnya maksiat dan yang mungkar, yang menimbulkan dosa dan juga akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat wa'id. Wa'id adalah Allah berikan kepada hamba-hambanya nanti di akhirat, yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang-orang non-muslim, bahkan orang-orang Islam sekalipun hari ini, yaitu banyak sekali mereka yang sudah bergelimang dalam melaksanakan dosa. Akhir-akhir ini yang sedang merajalela, yaitu di tengah-tengah masyarakat kita ini, sebagian besar pemuda-pemuda ini berbangga-bangga dengan memakai celana pendek, yaitu memamerkan aurat, menampak-nampakkan aurat. Itu bukan suatu hal yang sepele itu. Sama juga halnya dengan melaksanakan sesuatu maksiat yang dosanya juga sangat-sangat luar biasa. Bagaimana luar biasanya dosa orang-orang yang memamerkan aurat? Kalau dia katakanlah umpamanya ada adiknya ataupun keponakannya untuk dinikahi, dia tidak boleh ataupun tidak sah menjadi sebagai walinya. Itulah sanksi berat daripada orang-orang yang selalu memamerkan aurat. Bahkan lebih daripadanya, kadang-kadang kita khawatir bisa-bisa saja jatuhnya nikah kita dengan istri kita, dengan kita membangga-banggakan, yaitu memamerkan aurat, dan bisa menghapuskan pahala-pahala yang lain. Sama dengan seperti kita setelah mengambil wudhu, air sembahyang, lalu keluarnya angin, dengan spontan wudhu kita ini hilang. Begitulah orang-orang yang membukakan aurat, bahkan hari ini sudah menjadi suatu kebanggaan. Padahal sifat bangga tadi adalah sifat, bukan sifat kita ini, sifat sombong ini. Banyak juga ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa sesuatu kemaksiatan ini akan menerima risiko yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk selanjutnya ada ayat wa'id, ayat tentang neraka. Siapakah penghuni-penghuni neraka ini? Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran, surat Al-A'raf, ayat 197. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh-sungguh, lam ini lam taukid. Kalau orang belajar bahasa Arab,
kemudian ada qad lagi. Maka sungguh-sungguh untuk taukid. Dan sungguh-sungguh kami jadikan bagi isi neraka ataupun penghuni neraka itu adalah kemayakan daripada jin dan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang bagaimana? Terima kasih.